Kalau siapa? Faisal Asegaf itu siapa lagi? Syiah itu. Oh, Syiah Qutulun Sah. Orang-orang Syiah juga keberatan dengan statement dia itu. Karena membahayakan kelompok Syiah loh. Menabrakkan Syiah dengan NU loh. Padahal selama ini NU yang melindungi, dalam tanda petik itu, yang melindungi kebebasan orang Syiah itu. Dan NU nggak salah. Kita boleh berkeyakinan Syiah itu sesat. Tapi kita tidak boleh melarang mereka. Selama mereka tidak memaksakan dan tidak menipu. Bedanya dengan, kan ada komentar begini, oh Pak Kiai itu kalau dengan Salafi Wahabi keras, kenapa dengan Syiah tidak? Loh, beda masalahnya. Kenapa orang-orang NU itu keras dengan Salafi Wahabi, tapi tidak terlalu keras dengan Syiah? Bedanya apa? Karena Syiah itu ngaku, aku Syiah. Udah selesai kan rembuknya itu. Sementara Salafi Wahabi enggak, masalahnya itu. Ngakunya Salafi aja itu sudah menisbatkan diri kepada mazhab kita toh, Sunni itu toh, Salafiyah toh kita itu. Tapi yang disebut Salafi itu kan maksudnya kuno, zaman dulu. Ulama Salaf itu ulama zaman dulu yang terkenal baik-baik itu. Mereka bilang Salafi. Tapi yang disebut Salafi itu Salafi yang mereka edit masalahnya itu. Bukan Salafi yang beneran Salafi. Mereka bilang, oh ini Imam Syafi'i yang mereka edit. Oh jangankan kok cuma apa itu tulisan ulang. Lawang hadis itu banyak yang diedit oleh mereka. Yang belum diedit oleh Salafi kan cuma Quran toh. Masalahnya begitu. Mereka itu apa jenenge? Grandong berbulu domba. Serigala kan bahasanya Jawa kan grandong. Masalahnya itu. Mereka tukang memalsu kalimat dan ayat dari ulama-ulama salaf. Masalahnya begitu. Mereka pendusta masalahnya itu. Tidak. Nah, Syiah kan jelas. Ini loh hadis. Oh, kami tidak menerima hadis yang bukan dari Syiah. Oke, kan jelas batasnya. Gitu loh. Oh, kami Syiah. Kami cuma memakai hadis-hadis dari ulama-ulama Syiah. Oke. Kami cuma memakai kitab-kitab ulama kami Syiah. Oke. Selesai. Dan itu kita boleh menganggap sebagian Syiah itu sesat. Orang Syiah juga mungkin sebagian juga menganggap sesat juga. Iya nggak apa-apa juga. Kalau serigala aja. Kalau domba aja. Jangan. Iya toh. Setengah serigala setengah domba kan repot kita. Kenapa kita memusuhi Salafi Wahabi? Karena talbisul haq bil batil itu. Orang yang mencampurkan, sekte yang mencampurkan yang hak dan yang batil. Mereka nggak jujur. Mereka ngomong tentang kitab apa kitab apa. Itu semua mereka edisi mereka. Masalahnya itu gitu. Kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu banyak sekali dipalsu oleh Salafi Wahabi. Kalimat-kalimatnya Syekh Abdul Qadir Jalani mereka edit. Tanya aja itu Profesor Dr. Sayyid apa? Fadil itu. Itu kan beliau doktornya kan soal karya-karya Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu kan keturunan Syekh Abdul Qadir Jalani ke 29 ya. Itu beliau itu banyak sekali menyampaikan ini loh, kitab aslinya Syekh Abdul Qadir Jalani kayak begini. Ini edisi terbitannya Salafi jadi kayak begini. Gitu loh. Vatikan, perpustakaan Vatikan itu adalah perpustakaan kata Syekh Fadil yang paling lengkap dalam mengoleksi kitab-kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Fadil itu akses karya-karyanya Syekh Abdul Qadir Jilani yang terbanyak justru dari Vatikan. Gila kan? Dan di Vatikan nggak dipalsu. Begitu. Ya ini soalnya Salafi dipalsu. Enggak jujur mereka main curang gitu loh. Itu penyesatan umat. Dan ini by design. Nah untungnya Salafi Wahabi di Saudi hampir bubar karena tabrakan dengan kemauannya MBS toh. Muhammad bin Salman itu kan agendanya bikin yang enggak dia sekuler kan. Tabrakan kan.
bikin apa itu konser kemarin itu, toh. Pantai sekarang begini barang boleh toh. Bisa isunya itu kan MBS kalau naik tahta kan mau dibunuh oleh kelompok Salafi garis keras. Bagus nanti kalau MBS itu naik tahta bisa aja itu. Madhab resmi di sana itu Ahlus Sunnah wal Jamaah versi NO bisa. Jadi ya karena Muhammad bin Salman ini pengen wisata di Saudi itu menjadi apa itu mata pencarian apa itu jadi sumber pendapatan negara yang utama besok. Karena minyak kan mau habis juga. Nah kalau pariwisata kan berarti pariwisata itu kan berarti harus banyak yang dibikin, yang dibangun. Makam-makam sahabat Nabi yang dulu dihancurkan bisa jadi itu nanti dibangun lagi sebagai situs pariwisata, bukan karena mencari pahala enggak sih, mencari iya. Dan kan bertentangan dengan syariatnya Salafi kan. Nah untuk supaya cocok itu mungkin madhab Islamnya di sana nanti ganti madhab NO gitu. Jadi apa jenis tetap madhab madhab Maliki tapi versi NO bisa karena kalau versi Salafi nggak cocok. Ini nggak cocok. Bisa aja nanti ada cabang NO di Saudi Arabia. Bisa itu. Dan nggak masuk akal itu Salafi nggak masuk akal. Itu sesat pikir, sesat berpikir. Karena agama itu tidak mudah ya memahaminya itu. Misalnya ayat Al-Quran itu harus dipahami tafsirnya ayat bil ayatan itu. Ayat yang satu itu harus dipahami juga dengan ayat yang lain dalam Al-Quran. Memahami ayat misalnya surat Al-Baqarah ayat 80 itu terkait dengan surat apa, ayat berapa kan itu. Terkait juga dengan ini ada keseluruhan. Apalagi ada konsep nasih dan mansuh itu. Ada ayat-ayat yang oleh Tuhan itu direvisi. Diganti ayatnya masih yang sudah direvisi itu masih tetap dicantumkan dalam Al-Quran. Tapi ini sudah enggak, yang sudah dimansuh ini sudah digantiin, enggak boleh diterapkan. Yang diterapkan yang sudah diberikan Tuhan yang untuk mengoreksi yang ini kan itu. Nah dalam konteks Indonesia itu agak berbahayanya begini karena literasi orang Indonesia itu rendah kalau tidak dibilang nol. Nah, logikanya itu logika talbisul haq bil batil itu campuran antara baik dan benar itu batil dan hak itu loh. Nah di sini ini lahan Salafi Wahabi apa itu yang subur. Ya pokoknya kalau orang nggak paham itu ikut yang paham aja kan gampang. Atau nggak usah ikut siapa-siapa itu lebih aman lagi mah. Nggak ikut apa-apa, malah aman kan, nggak bikin rusak. Daripada ikut yang keliru. Ya jujur aja sekarang itu organisasi yang Islam yang paling bisa diharapkan ya NU. Jujur aja. Ya NU ada kekurangannya, ada kelemahannya, ada tapi tidak krusial lah. Jangan salah lah, aku bukan mengurus NU. Iya, aku kan orang bebas. Dan jangan salah, aku juga bukan komisaris. Dikiranya kalau ngomong apa gitu terus dapat duit. Nah yang ngira kayak gitu kan orang yang kalau ngomong minta dikasih duit.
Dan menurutku ya itu metode gerusu kumpul itu yang paling tepat untuk melawan Salafi Wahabi. Teologi Salafi Wahabi, akidah Mujassimah. Mujassimah itu kan membendakan Tuhan. Karena orang Salafi itu Tuhan di mana? Di sana, di atas. Nah itu. Kalau mereka enggak, ini Rasulullah iya, lihat dulu konteks hadisnya yang dimaksud Rasulullah dong. Kan gitu toh. Sesuatu yang membutuhkan arah itu maka sifatnya material. Tuhan pada sepertiga malam turun ke bumi, ya turun bener. Nah itu namanya teologi Mujassimah, itu membendakan Tuhan, menganggap Tuhan itu materi. Dalam Islam kan ono banyak macam teologi tuh. Dan memang teologi Salafi Wahabi itu sangat dekat dengan, atau bahkan mungkin itu kemungkinan besar itu, dugaan saya itu dikembangkan dari filsafat materialisme barat. Filsafat materialisme barat itu yang apa itu? Dua langkah berikutnya menjadi ateisme. Yang langkah berikutnya menjadi komunisme itu. Tapi saya nggak percaya kalau dibilang komunis PKI bangkit di Indonesia. Enggak, itu bohong-bohongan, nggak ada. Yang aku tahu itu malah komunis itu tumbuh di Jazirah Arab. Tapi di sana bukan PKI, PKA, Partai Komunis Arab. Karena anak-anak muda banyak yang ateis. Ini Salafi itu untuk menjadi ateis gampang banget. Gitu loh. Aku tadi bilang NO ya. NO itu kan ada dua. NO lama nggak pakai korting, yang dipimpin oleh Ki Haji Said Agil Sirot. NO baru pakai korting, namanya Muhammadiyah. Ya, kalau taruh kan di korting. Korting 40%. Jangan salah loh, bapakku tokoh Muhammadiyah, jangan salah. Sekolah-sekolah Muhammadiyah ini bapak itu ikut ngeluarin duit sampai nggak ngasih warisan harta benda kepadaku, diwariskan ke Muhammadiyah. Tapi bapaknya bapak NU, ibu NU, semua NU lah. NU baru bapak taruh korting 40%. Ya nggak apa-apa, santai aja. Nah, gerakan-gerakan Islam dalam tanda petik yang melawan pemerintah itu semua sudah dimainkan Salafi Wahabi. Semua sudah dimainkan. Orang-orang yang kritis kepada pemerintah hari ini semua itu sudah dimainkan oleh Salafi Wahabi. Di balik itu, makanya saya nggak mau lagi. Sedikit pun saya nggak mau kritik pemerintah hari ini. Dan ya kalau tidak Salafi Wahabi, ya Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin di Indonesia PKS. Ikhwanul Muslimin itu siapa itu? Saya lupa lamanya yang terakhir. Hasan Al-Banna. Ini Salafi juga. Iya? Iya. Makanya jadi umat Islam sekarang tidak boleh kita keras. Karena itu Islam itu artinya selamat dan menyelamatkan, aman dan membuat orang aman. Bukan keras dan mengerasi kan. Bukan menakut-nakuti kan. Saya nggak tahu kalau di Kerawang itu saya dapat laporan, aku punya teman SMA jadi ustadz di Jakarta, itu sekarang kalau khotbah keras-keras di mana-mana di kota sini juga katanya kalau khotbah Jumat udah agitasi politik, udah ngomong politik apa-apaan gitu. Itakullahnya 5 detik yang 15 menit politik. Alasannya ya masjid itu pusat semua kegiatan termasuk politik. Siapa bilang? Di dalam sejarah agama Islam khususnya politik itu adalah residu dari aktivitas Islam. Akibat de facto yang tidak bisa dihindari. Itulah.
Makanya Rasulullah itu nggak bikin negara. Nggak ada negara versi Rasulullah. Makanya kalau ada orang menggagas tentang negara Islam, lah apa Rasulullah bikin? Nggak ada negara Islam versi Rasulullah, nggak ada. Negara itu adalah akibat dari apa yang terjadi kan. Rasulullah berdakwah, banyak orang yang ikut, banyak juga yang tidak ikut. Makanya di Al-Quran itu orang yang mengaku Islam beriman kepada engkau wahai Rasul, dia akan mengambil hukum dari engkau. Yang tidak setuju dengan engkau, maka dia akan mengambil hukum dari hukum yang lain. Ada ayat Al-Quran itu sebagai bukti bahwa di situ itu tidak ada hukum tidak tunggal. Gitu loh. Apakah Abu Bakar bikin negara? Enggak. Sayyidina Ali bikin negara? Enggak. Enggak ada. Mulai bikin negara itu kan khalifah apa itu? Setelah Khulafaur Rasyidin itu kan. Mulainya Yazid itu kan. Bahkan Muawiyah saja tidak bikin negara. Mulai Yazid itu anaknya Muawiyah itu. Menjadi khalifah-khalifah yang bejat-bejat itu. Loh, jangan dikira khalifah-khalifah dalam sejarah Islam itu enggak bejat. Yang tidak itu sampai ada hikayat yang itu populer banget itu. Pembantunya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kan wali kutub yang jadi khalifah. Dinasti Abbasiyah kalau enggak salah itu. Oh, dinasti Muawiyah apa Abbasiyah? Muawiyah ya. Pembantunya itu kan orang yang kasar lah, yang bisa melihat. Kemudian suatu hari pembantunya itu cerita bahwa semalam aku diperlihatkan oleh Rasulullah, khalifah-khalifah itu semua masuk neraka kan gitu. Sampai Umar bin Abdul Aziz kan langsung pisan loh. Padahal kalimatnya belum selesai. Kecuali beberapa orang diantaranya Umar bin Abdul Aziz kan. Mengucapkannya kecuali itu Umar bin Abdul Aziz sudah pingsan sampai meninggal. Ya repotnya kuwi. Nah, yang di situ itu satu gambaran yang gitu. Betapa kita dalam sejarah penguasa yang mengaku menegakkan negara Islam macam-macam. Itu ternyata tidak sesuai dengan ajaran Islam. Betul. Ya ada misalnya Turki Utsmani, ada yang Islam banget seperti Ertuğrul itu, terus Sultan pertama, terus Sultan keberapa Al-Fatih itu. Nah, terus Sulaiman Al-Qanun itu aja, yang lain itu lawang saudaranya dibunuh. Siapa itu? Yang ganti Sulaiman Al-Qanun itu siapa itu? Nenggon abad kejayaan. Meskipun abad kejayaan banyak banyak awurnya juga ya. Ya ada fakta sejarah itu. Banazid apa siapa itu? Yang jadi sultan. Oh, kakaknya dibunuh. Kakaknya dibunuh, istrinya kakaknya dan anak-anaknya kakaknya semua dibunuh. Adiknya dibunuh dan istrinya dan anak-anaknya semua harus dibunuh. Iya, hanya demi kekuasaan. Sama aja, makanya agama itu kalau udah dibawa ke ranah politik itu sangat berbahaya. Agama apapun sepanjang sejarah kalau udah dipakai untuk ranah politik udah mengerikan itu. Iya, mengerikan. Kalau di Eropa ya itu ya Nasrani itu ada Renaissance, ada ya itu makna Carta Libertatum, ada apa lagi kan banyak kan. Jangan pernah percaya dengan konsep negara Islam, nggak ada. Islam itu sejak dulu sebagai inspirasi. Zaman Rasulullah itu ini. Harusnya kan gini. Orang Islam kalau ada masalah lari kepada Rasulullah minta pengadilan, diadili.
Di zaman Abu Bakar kan juga begitu, zaman berikutnya kan begitu. Nah di zaman Nabi itu ada orang Islam bermasalah bertengkar dengan orang Yahudi. Gitu. Orang Islam itu sebenarnya yang salah kan orang Islam rebutan tanah apa-apa, rebutan tanah. Yang benar itu kan sebenarnya orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu mengajak, ayo kita berperkara di pengadilannya Nabimu Rasulullah kan itu. Kenapa orang Yahudi itu ke Rasulullah maunya, bukan ke rahibnya? Karena pada waktu itu rahibnya korup. Kalau nggak disuap, nggak akan memenangkan. Sementara ya orang yang ngaku Islam itu nggak maunya, loh kamu kan Yahudi, ke rahibmu aja. Karena dia ada persediaan suap dan dia akan menyuap. Itu artinya di situ tidak ada pengadilan tunggal. Dan apa-apa yang sudah disepakati itu menjadi hukum agama. Jadi piagam Madinah, perjanjian Hudaybiyah itu kan menjadi aturan agama yang orang Islam wajib mematuhi. Kalau dalam konteks Keindonesiaan ya KUHP kan sudah kita sepakati. Ya itu berarti hukum agama kita di sini ya kayak begitu. Nggak bisa di Al-Quran begini, nggak bisa, udah sepakat kok. Nah perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah menyuruh tuliskan Ali Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mau itu orang-orang dengan ini Muhammad Rasulullah. Itu orang-orang yang Mekah itu nggak mau. Aku nggak ngakui kok. Enggak dihapus kan. Dan Rasulullah bilang, Sayyidina Ali, enggak itu Rasulullah benar. Loh, itu Rasulullah kan menurut kamu. Menurut aku enggak. Rasulullah hapus. Namanya juga perjanjian. Kedua belah pihak harus sepakat. Meskipun tidak sesuai dengan itu gitu loh. Kok terus bilang KUHP tohut macam-macam. Yang tohut itu yang ngomong itu kan itu tuh bener aja lah. Dan itu by design. Islam yang aleman yang fundamentalis kayak gini itu kan baru kemarin sore 80-an lah mulainya. Salafi itu mulai 90-an lah, 80-an akhir, 90-an awal lah. Diekspor dari Saudi ke Indonesia itu sekitar itu. Dulu juga enggak apa-apa, enggak masalah. Ya memang diekspor, Pak. Itu kan kepentingan intelijen, kepentingan politik bilateral maupun multilateral. Kaitannya dengan hubungan luar negeri. Apa? Rokok ini masih banyak. Ekspor sawit nggak bisa. Apa? Mau apa? Belakang. Oh, ini di sini juga ada kamar mandi. Tapi di sana juga boleh. Tak kira arep ngopo. Arep dadi salafi barang. Ya, yang mengkhawatirkan kan remaja-remaja kita disuguhi salafi wahabi itu, mereka udah gitu. Dan itu ternyata kalau berdasar kemarin ceritamu itu Son, berarti TikTok ya suka ya salafi ini ya. Ya kemarin kita ngomong tentang itu ya, bukan salafi, Syiah. Yang bela Faisal Assegaf di TikTok kan banyak, Syiah.